Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Nabi SAW bersabda, janji itu pemberian. Kejelekan Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad bin Abdillah al-Gahim bihukukillah mallaqatillah farajahullahu ala alihi wa sahbihi. Ma ba'd. Melanjutkan dari afatul lisan. Dari sekian banyaknya afat dan kejelekan mulut dan lidah manusia. Yang ke-12 Al-Imam Hujjatul Islam alaihi rahmatullah, beliau mengatakan menyebarkan rahasia termasuk bentuk keburukan daripada lisan manusia. Nah, ini terkadang tidak kita sadari di dalam pelaksanaannya, pengamalannya. Tapi ada yang aneh kalau orang sudah tahu bahwasannya menyebarkan rahasia itu perkara yang sangat tidak baik di mata Allah, mendatangkan dosa, tanda daripada tanda-tanda orang munafik, tapi masih dikerjakan dalam keadaan dia tahu, ya, menyebarkan rahasia, karena ini tidak dikategorikan orang itu amanah. Pernah suatu ketika Muawiyah radhiyallahu anhu memberitahukan satu rahasia kepada sahabat. Lalu ini yang mendapatkan rahasia menyebarkannya, memberitahukannya hanya kepada bapaknya, karena bapaknya ini Al-Wa'il bin As itu. Al-As bin Wa'il ini orang yang pemuka, salah satu pemuka Quraisy yang mendapatkan informasi dari anaknya sendiri. Tapi sebelum itu anaknya bertanya kepada sang ayah bahwasannya Amirul Mukminin memberitahukan aku satu rahasia yang ingin aku sampaikan kepadamu wahai ayahku. Apa jawab bapaknya? Jangan kamu sampaikan. Jangan pernah kamu sampaikan karena itu rahasia. Ya, seorang pemimpin memberikan rahasia kepada orang yang dipercayanya. Lantas si anak menjawab, wahai ayah, ini antara anak dan bapak yang mau aku ceritakan. Lalu dijawab oleh ayahnya, tidak langsung mengatakan, baiklah, apa itu rahasianya? Enggak, pilihan di tanganmu, kata sang ayah. Jika kamu menceritakan apa yang dirahasiakan oleh orang kepada dirimu, maka kamu di sisi Allah akan terjaga. Jadi dia menjaga rahasia, ya, siapapun orang yang menjaga rahasia saudaranya, maka dia punya rahasia dijaga sama Allah. Apa yang bersifat rahasia? Bisa jadi itu perkara yang disukai, namun tidak disukai oleh orang tersebut jika diketahui. Atau perkara yang kedua adalah perkara yang dikatakan aib kalau diketahui. Lebih besar dari itu bahwasannya itu bagian dari amanah. Jadi kalau kamu menjaga, pilihanmu yang pertama, kamu menjaga tidak menyebarkan rahasianya Muawiyah kepada dirimu, maka kamu orangnya amanah. Tapi kalau kamu menceritakannya kepadaku, kata si ayah tadi kepada anak, maka kamu akan mendapatkan tuntutan yaumul qiyamah, karena kamu tidak amanat. Akhirnya si anak tidak jadi menceritakan. Nah, kejadian antara anak dan bapak ini ceritakan kepada Muawiyah. Saat itu dia memimpin. Kata Muawiyah, abahmu telah menyelamatkanmu. Artinya sikap bijaksana si bapak untuk memberitahukan kepada si anak dua pilihan. Jika kamu menceritakan rahasia Muawiyah kepadaku, kamu akan dituntut karena tidak amanat. Atau kalau kamu menjaga rahasia, kamu amanat. Tapi kalau kamu menceritakan
dan menyebarkan apa yang diamanatkan kepadamu, kamu akan dituntut di hari kiamat. Ini sikap orang tua ini dikatakan Muawiyah kepada sang anak, abahmu bijak karena dia telah menyelamatkanmu. Ya, jadi termasuk afat lisan ini, kadang lisan kita yang memang susah untuk diatur. Ya. Susah kita untuk mengendalikan. Tapi itu perlu upaya dan usaha. Kalau kita tidak mengendalikan hati kita, pikiran kita, maka lisan ini adalah anggota yang membetulkan atau yang mendustakan. Yang kamu lihat direspon oleh hati, yang kamu dengarkan juga terespon di dalam hati. Hati kita mengelola, yang membetulkan dan mendustakan adalah lisan. Maksudnya bagaimana? Kamu melihat sesuatu yang kamu lihat, hati kamu langsung meresponnya, dan dia membetulkan akan disampaikan dengan lisan atau tidaknya. Kita mendengar sesuatu yang kita dengar, hati kita mengelolanya, dan lisan merespon, membetulkannya untuk mengatakan apa yang kita dengar atau menahannya terhadap apa yang kita dengar untuk tidak dikatakan. Jadi harus kita filter, disaring, dilihat, ditahan, dikendalikan dari yang kita lihat atau yang kita dengar. Apalagi kalau yang kita lihat dan yang kita dengar itu perkara yang tidak baik, jika sampai kepada orang yang tidak bisa amanat, ya. Ada kadang-kadang kita ini sebagian orang berpikir, coba kalau bisa kembali ke zaman sebelum adanya kecanggihan elektronik, ya. Tidak terlalu banyak perkara yang tersebar luas. Zaman kita sekarang ini, sekali pencet tombol aja satu dunia bisa tahu, ya toh? Itu baikkah atau tidak baik? Terkadang yang baik dengan sisi orang-orang yang mendengarkan merespon dengan tidak baik. Akhirnya dibuatlah, dikelola, digoreng, dimasak sama dia, hingga yang betul jadi salah, yang salah dibetulkan. Sekali pencet tombol aja nyampe langsung kemana tempat, ya. Bagaimana kalau di dalam HP-nya itu ada 10 grup, satu grup isi 100 orang, sekali pencet tombol setiap grup ada 100 orang, berarti 1000. Sekali dia pencet tombol 1000 orang tahu, ya nah? Nah, yang diketahui oleh 1000 orang ini di dalam 10 grup di HP-nya itu macam-macam karakter manusia, ya. Ada yang merespon positif, juga sebaliknya. Ada pro, ada kontra, ada yang suka, ada yang tidak. Tapi bukan itu yang menjadi permasalahan yang memencet tombolnya. Jika dia orang amanah, dia tidak akan menyebarkan rahasia yang diamanatkan kepadanya. Makanya ini perbuatan dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Mengganggu dan meremehkan hak teman. Itu haknya teman kita untuk rahasianya itu tidak tersebar, ya. Hingga dikatakan ulama, sebaik-baik teman adalah Tuhanmu Allah. Kalau kamu ingin membuka rahasia, buka rahasiamu kepada Allah, karena Allah selalu menjaga rahasia. Tapi manusia di sekitar kita belum tentu seperti itu, ya. Apalagi kalau itu perkara yang tidak baik, atau ibaratnya nilai minus atau kekurangan pada diri kita diketahui oleh satu orang yang tahu itu salah lagi dan bisa membuat fitnah ke orang lain, dan terus menyebar, ya. Dari apa yang dirahasiakan, namanya rahasia itu kan cuma dia yang tahu. Kalau udah diketahui atau bahasanya menjadi rahasia umum, bukan rahasia lagi itu namanya. Rahasia itu cuma satu orang. Anak ada rahasia, anak mau ceritakan kepada saat ente menceritakan itu bukan rahasia lagi namanya, sudah, karena sudah diketahui, ya. Namanya sir, rahasia itu cuma ente yang tahu sama Allah, bukan orang lain.
Nabi bersabda, al-hadits bainakum amanah, itu bagian dari amanah. Pembicaraan di antara kamu adalah amanah, kata Rasulullah. Jaga betul apa yang kita dengarkan ya. Kalau itu perkara yang baik, tidak jadi masalah, memang harus kita sebarluaskan perkara baik, kenapa tidak, supaya orang lain mendapatkan pula kebaikan dari yang kita sampaikan. Tapi kalau sebaliknya, maka jaga betul lisan kita sehingga kita di mata Allah hamba yang amanah, menjadi orang yang amanah. Lalu yang ke-13, berjanji tapi berdusta. Allah Ta'ala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, penuhi janji. Ya, kamu membuat janji ya penuhi. Nabi mengatakan janji itu perumpamaannya seperti hutang, bahkan lebih, kata Nabi, lebih daripada hutang. Jadi kalau kita berjanji, hendaknya kita penuhi. Kalau Rasul mengatakan janji itu wajib untuk hutang itu wajib untuk dilunasi, maka berjanji itu lebih besar perkaranya daripada sebatas kewajiban membayar hutang. Hutang wajib kita bayar, tapi berjanji melebihi daripada itu. Nah, risikonya juga besar kalau seandainya kita berjanji tidak kita tepati. Oleh sebab itu, di antara yang diajarkan Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah surat Al-Kahfi itu kalimat insya Allah. Apa bilang Nabi Musa kepada Khidir, illa ayyasha Allah. Apa ayat sebelumnya itu? Nah, itu dikasih tahu Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga pernah menjanjikan besok, kata Nabi. Kalimat besok itu akhirnya tidak turun firman Allah, tidak turun ayat dan wahyunya Allah. Maka diajarkan Allah agar tidak memastikan sesuatu yang tidak pasti kamu bisa menjadikannya atau mewujudkannya. Karena semua itu yang pasti hanya Allah yang bisa mewujudkan atau memberikan sesuatu yang pasti, hanya Allah, bukan manusia. Makanya ucapkan insya Allah ya. Kalau insya Allahnya itu bisa difahami bagian daripada perjanjian, maka selama tidak ada uzur jangan diingkari. Dia tidak bilang janji, dia mengatakan insya Allah. Tapi kalimat insya Allah itu yang bisa difahami oleh orang yang, contoh, besok hadir ya, insya Allah. Nah, dan itu bisa difahami kalau yang bilang insya Allah ini akan hadir. Selama tidak ada uzur dan halangan, jangan tidak hadir. Ya, selama tidak ada uzur, sakit dan lain sebagainya, upayakan tetap hadir. Walaupun kita tidak bilang Anda janji besok hadir. Nah, itu bahaya karena sudah menjanjikan sesuatu. Tapi kalau dia bilang insya Allah yang difahami di sini adalah akan hadir, mendekati kepada janji. Kemudian ada halangan, maka dia tidak termasuk orang-orang yang disifatkan Nabi sebagai munafik. Itu kan kalau seandainya berjanji mengingkari. Kalau dikasih amanat berkhianat, kalau dia berbicara pasti isinya penuh dengan kedustaan. Itu adalah ciri-ciri orang munafik. Sebagaimana yang dikatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Janji itu pemberian, ya, maka penuhi apa yang Allah berikan kepada orang yang mesti dan berhak menerimanya kalau kita berjanji. Allah beri pemahaman. Jelekan ke-14, dusta dalam perkataan dan sumpah, dan ia termasuk dosa-dosa yang buruk. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkhutbah sesudah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di antara kami di tempatku ini.
Kemudian menangis seraya berkata, "Janganlah kamu berdusta, karena ia adalah sumber kejahatan dan keduanya di dalam neraka." Semua yang berjanji, yang berdusta, ya, dia akan digiring kepada perbuatan kejelekan, kejahatan. Yang berdusta itu menyebabkan banyaknya kejahatan yang akan terjadi. Dua-duanya di neraka, kata Rasulullah. Jangan pernah berdusta, berbohong hatta dalam bentuk candaan. Memperhatikan lisan ini lebih, ya, persentasenya harus diberatkan daripada anggota tubuh yang lain. Mata jaga dari apa yang tidak diridhoi Allah, telinga begitu juga, semua anggota tubuh. Tapi untuk lisan harus lebih diberatkan penjagaannya. Ya, security-nya harus banyak gitu. Harus banyak. Apa kalau yang menjaga presiden itu apa namanya? Pas pampresnya yang dijaga berapa orang? Satu. Yang menjaganya banyak, ya, di setiap sisi, apalagi kalau ada momen atau acara mulut ini gitu, ya. Kalau jadikan mulut kita adalah presiden, pemimpin, yang dipimpin siapa ya? Kan anggota tubuh yang lain. Maka penjagaan untuk lisan kita harus lebih banyak, sehingga dia tidak asal bicara. Takutnya nanti keluar kalimat penuh dengan kedustaan, ada kebohongan. Nah, ini yang mengkhawatirkan si pembicara. Dia akan membuat banyak kejahatan dari mulutnya tersebut. Lalu Nabi mengatakan tempatnya di neraka. Orang yang nggak bisa jaga lisan. Lisan kita ini dia bisa menuntun kita kepada surga, juga bisa menyeret kita ke dalam jurang neraka. Ada mulut, banyak afatnya. Dari mana orang bisa berbohong? Ya lisan. Dari mana orang bisa ghibah? Mulut. Dari mana orang bisa mengadu domba? Mulut. Semua itu apakah tidak ada warning dari Nabi kita Muhammad? Ghibah ada. Apalagi adu domba, namimah ada. Tapi sebabnya satu, mulut. Andai kita bisa menjaga lisan kita, maka yang dikhawatirkan itu akan terhindari. Yang dikhawatirkan, khawatir tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka tidak akan terjadi. Kenapa? Sebab dia bisa mengendalikannya, ya, mengendalikan lisannya. Berdusta, banyak kejahatan yang akan timbul. Tempat kembali terakhirnya adalah neraka. Namimah, mengadu domba, begitu juga. Bilang Nabi, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Lah lantas di mana tempatnya? Paham kan, kita bisa pahami. Kalau tidak masuk surga berarti tempatnya di neraka. Nah, itu aslinya sumbernya dari mulut. Baik. Nabi SAW bersabda, "Innal kadhiba babun min abwabin nifaq." Sesungguhnya dusta adalah satu pintu dari pintu-pintu munafik. Bohong itu menjadi satu pintu dari banyaknya sifat-sifat munafik, pintu-pintu munafik. Bohong itu adalah pintunya, maka jangan dibuka, nanti banyak yang keluar daripada sifat-sifat munafiknya. Diam lebih banyak, lebih bagus daripada banyak bicara, sekalipun itu perkara yang mubah, ya, sekalipun yang mubah. Lebih kita bijak di dalam menyikapi lisan kita dengan berzikir kepada Allah, ya, atau membaca Al-Quran atau bersolawat kepada Nabi SAW. 1 jam kamu ngomongin orang, kamu berbicara, atau kamu ngerumpi, kamu ngobrol, ya, mau itu mubah waliyadzubillah, apalagi kalau itu perkara yang haram. Kalau digunakan untuk berzikir 1 jam itu berapa banyak zikir yang sudah terucap. Mengingat Allah dengan lisan kita. Tilawatul Quran, berapa juz ente dapat sudah kalau dalam 1 jam itu? Lebih manfaat.
daripada ngobrol habis waktunya, sia-sia umurnya. Kalau di situ ada perkara yang haram, jadinya dosa. Nah, penyebabnya adalah lisan. Baik. Seorang ulama salaf berkata, sesungguhnya di dalam sindiran terdapat kebolehan untuk berdusta. Kejelekan ke-15, ghibah atau menggunjingkan orang. Kami sebutkan keterangan pertama dari syarak yang mencelanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dan ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita." Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Di dalam bagian riwayat hadis Nabi menjelaskan riba ini dosanya lebih besar daripada perbuatan zina, waliyadzubillah. Ya, riba membicarakan orang dosanya lebih berat daripada dosa orang yang berzina. Artinya apa? Ini riba bukan perkara yang bisa diremehkan. Ini termasuk minal kabair, daripada dosa besar. Ribain orang, ngomongin orang, mengumpat, buka aib orang. Kalau tidak bisa dikendalikan kita punya mulut, kemungkinan ini bisa terjadi. Nah, ada satu orang bercerita, lalu yang temannya tadi itu melengos. Tahu melengos gak? Berpaling. Artinya dia tidak memberikan celah kepada yang mau cerita ini. Biasa kan kalau orang mau cerita, ana ada cerita, ana, nah itu. Pas dia lagi ngomong, lagi asiknya cerita, dia melengos, dia berpaling, ditinggalkannya, ditinggalkannya. Itu orang sudah menyelamatkan dirinya dan yang ngomong. Dia sudah menyelamatkan dirinya sendiri dan yang lagi ngomong. Yang melengos ini tadi, yang kabur tadi, itu orangnya amanat. Ya, orang amanat seperti itu. Kalau dia diajak ngomongin orang, ngibain orang, dia cepat kabur. Itu aja ciri-cirinya orang amanat. Tapi kalau pengen ngelihat ciri-ciri orang munafik, dia duduk mendengarkan. Yang ngomong sama yang dengar, dua-duanya nggak ada amanat. Nggak bisa dititipkan amanat apalagi. Gimana mau mengamanatkan sesuatu kalau dia saja tidak bisa menjaga lisan? Sekali kamu menitipkan amanat kepadanya, langsung mulutnya berkicau. Bahaya tuh. Ya. Nah, ini kalau seandainya terjadi dan kita ketahui, berarti ini orang masuk ke dalam sifat munafik. Dia dikatakan orang-orang yang tidak amanat. Ya. Baik. Allah memberikan tamsilnya di dalam Al-Quran. Perkara ghibah ini, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ayyaku ahadukum ayyakula lahman akhihi maitan fakarihtumu. Kamu jangan sekali-sekali menggunjing, ya, sebagian satu dengan yang lain. Apakah kamu suka makan daging atau bangkai saudara kamu sendiri yang sudah mati? Pasti kamu tidak suka. Siapa yang mau makan bangkai? Ya, mau itu bangkai binatang ataupun manusia? Tidak mungkin. Pasti kita tidak menyukainya. Nah, perumpamaan orang yang riba itu sama makan bangkai saudaranya sendiri. Daging saudaranya itu dimakannya gitu. Kanibal. Ini kanibal. Nanti dibilang kanibal nggak mau, nggak terima, tapi mulutnya makan daging saudaranya terus gara-gara dia ngibain saudaranya. Nah, sesama kita yang saat ini sudah paham maksud firman Allah ini, ya, yang hadir ini, kalau sudah paham apa yang dimaksudkan Allah perumpamaannya memakan bangkai saudara sendiri, kamu satu sama lain kalau sampai terjadi perbuatan ghibah, bilang aja sama yang lagi ghibah itu kanibal. Agak usah tidak terima, memang sudah Allah kasih tahu kok di dalam Al-Quran. Makanya kalau nggak mau dibilang kanibal, nggak terima dibilang kanibal, jangan ngibain saudaramu. Kanibal tuh, ya, kanibal.
makan daging semuanya dimakan, manusia dimakan sama dia, bangkai lagi, la haula wala quwata illa billah. Daging yang salah sembelihan aja nggak dibolehkan untuk dimakan walaupun seger. Gimana orang yang berakal makan bangkai saudaranya, daging saudaranya? Udah busuk, udah mati, udah dikubur, udah berpuluh tahun misalnya dimakan lagi sama dia daging, atau baru 2, 3, 4 hari dibongkarnya dimakannya. Itu hanya perumpamaan. Ya. Kalau di situ, kalau kita gambarkan secara kita gambarkan apa hukumnya makan daging orang? Haram, dosa. Nah seperti itulah ngibain saudara kita. Kamu suka enggak kalau seandainya kamu yang menjadi bahan, dijadikan bahan ghibahan? Pasti kamu tidak suka, maka jangan ngibahin orang. Maka jangan menjadikan orang lain bahan mulutmu. Meski yang kamu bicarakan itu benar, ya, betul. Tapi ada kalanya orang tersebut tidak mau, dia tidak suka disebut-sebut gitu. Nah, dia tidak mau kebaikannya disebut, diceritakan. Ada orang yang seperti itu dan itu bagus, ya, untuk menjaga dia punya hati, membentengi dirinya daripada sifat ujub atau merasa kagum dengan kebaikan yang dilakukannya. Maka dia tidak mau kebaikan itu diceritakan, walaupun yang diceritakan, yang menceritakan terhadap yang diceritakan betul apa adanya. Ada orang yang tidak mau. Lantas bagaimana kita yang berakal berani-beraninya membicarakan aib yang mestinya ditutup? Riba ini, menggunjing ini, umumnya, pada umumnya itu adalah perkara yang tidak disukai, yang didapati oleh saudara kita muslim lainnya, yang semestinya harus kita tutup rapat, ini dibongkar sama saudara kita yang lainnya yang sedang menggunjing ini tadi, yang ghibahin tadi. Tidak masuk akal. Artinya tidak mungkin orang yang beriman melakukan itu, yang ingin berupaya memaksimalkan sempurna imannya, tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Yang melakukan seperti itu hanya orang yang mempunyai sifat munafik. Orang yang mempunyai sifat munafik, iya. Tapi kalau kita yang cerdas beriman, tidak bakal kita mau melakukan hal tersebut. Kenapa? Ini kekurangan saudaraku, aib dia. Ini mesti aku tutupi, bukan aku sebarluaskan. Andai ada orang yang bertanya kepadaku dan aku mengetahui, maka aku harus mencari celah untuk menutupinya. Tidak boleh aku betulkan. Kenapa? Ini parah orang yang bertanya nih mulutnya nih. Kalau aku betulkan apa yang dipertanyakannya, maka akan lebih luas lagi ini fitnahnya. Aib dia bakal diketahui lebih luas lagi jangkauannya. Maka aku harus tutupi. Wallahu alam. Jawab aja begitu. Wallahu alam. Udah, atau nasihati, udah jangan. Ya cukup, karena apa yang kita dengarkan belum tentu betul apa adanya gitu. Umar bin Khattab itu, Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendapatkan informasi ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ada permasalahan rumah tangga. Apa yang dilakukan Umar? Langsung ke rumah putrinya Hafsah. Dia bertanya, apakah Rasul menceraikanmu? Allahu alam, kata Hafsah, ana tidak tahu. Penasaran Umar bin Khattab, karena ini desas-desusnya ini dari mulut yang tidak bertanggung jawab udah menyebar. Tamam. Umar bin Khattab bukan fudul ingin tahu urusan rumah tangga yang bukan rumah tangga dia, tapi beliau ingin jangan sampai berkelanjutan ini khobar yang nggak jelas. Terjadi di zaman Nabi pun terjadi, apalagi di zaman kita. Kalau Umar bin Khattab dulu mendatangi Nabi langsung, sumbernya ditanya sama Rasulullah, kepada Rasulullah ditanyakan langsung sumbernya, yaitu Rasulullah. Ada penjaga yang menjaga Nabi di rumahnya beliau saat itu, yang sedang berkhidmat, diketok pintu Umar bin Khattab. Assalamualaikum, salam, anda pengen ketemu Nabi, nanti ku sampaikan, kata yang berkhidmat yang menjaga Rasulullah.
Ya Rasulullah, di depan Umar bin Khattab ingin berjumpa. Nabi diam. Tidak juga yang pembantu Nabi ini mengatakan ya, mengulangi 2 kali pertanyaan. Tidak. Disampaikan kepada Umar, aku sudah sampaikan amanatmu, dan Nabi hanya diam. Pergi sejenak Umar bin Khattab, berpikir lagi. Tidak lama dari itu balik lagi, ngetok rumah Nabi lagi, dibukakan lagi sama pembantu Rasulullah, sampaikan kepada Rasulullah pengen ketemu. Disampaikan, Nabi diam. Terulang sampai yang ketiga kali, Nabi diam juga. Akhirnya Umar bin Khattab mengambil inisiatif untuk pulang. Di tengah jalan Nabi bilang kepada khadim ini, pembantu ini, temuin Umar, aku izinkan dia untuk berjumpa denganku. Datang Sayyidina Umar ke Umar, lalu Umar berbalik lagi ke arah Nabi. Saat itu Nabi sedang berbaring di pelepah kurma. Ya, kasurnya beliau itu pelepah kurma. Atap rumah Rasulullah itu masuk celah-celah sinar matahari itu. Musim panas saat itu. Keringetan Nabi itu badannya. Ya. Nabi hanya menggunakan pakaian biasa saja, pakaian rumah gitu, ya, hari-hari gitu. Dari riwayat mengatakan Nabi saat itu sedang tidak menggunakan baju bahkan. Masuk Sayyidina Umar bertanya pertama langsung, ya Rasulullah, apakah engkau menceraikan Hafsah? Maka Nabi jawab, tidak. Karena yang ditanya sumber, informasi yang menyebar beda kan, gitu. Langsung Sayyidina Umar di tengah halayak umum mengatakan, Rasulullah tidak menceraikan istrinya. Mana si Rasulullah banyak. Poin pertama dulu langsung di-cut sama Umar bin Khattab. Artinya yang tersebar saat ini dari mulut manusia yang tidak bisa bertanggung jawab, ini kan aib. Nabi Muhammad aja nggak luput daripada gunjingan manusia. Bayangin, ya. Seorang utusan Allah, manusia yang paling mulia, tidak lepas daripada mulut manusia. Hatta Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala pun tidak lepas daripada mulut manusia. Ini dahsyat nih mulut ini. Kalau sudah ngomong nggak punya rem, ya, kalau nggak bisa kita kendalikan, dia akan lepas kontrol, los aja dia langsung. Jadi harus kita yang mengendalikan dan berupaya minta sama Allah, ya Allah jaga lisan aneh, jangan sampai anak ngomong kecuali yang baik, bermanfaat, berpahala, menyenangkan orang. Minta sama Allah dan biasakan untuk terapi diam. Terapi diam, artinya tidak bicara kalau nggak penting. Ya, artinya kalau bermanfaat baru dibicarakan, kalau tidak lebih baik enggak. Lalu datang lagi ke Rasulullah, dihibur sama Umar bin Khattab. Nabi itu dihibur karena beliau sedih, ya. Sedih ngadepin dengan apa yang ada, yang harus dihadapin, belum lagi urusan dalam rumah sendiri gitu. Jadi orang yang faham disenengin, menyenangkan Rasulullah, menyenangkan Allah, membahagiakan Nabi, bahagia Allah. Nabi ridha, Allah ridha. Lalu dijelaskan oleh ya Rasulullah, kita ini dulu di Mekah, penduduk Mekah, itu kita yang mengkawal, mengontrol istri-istri kita, mengendalikan mereka. Itu di Mekah. Tapi kalau di Madinah ini ya Rasulullah, penduduk Madinah, istri yang mengkawal suami, yang ngontrol suami, kebalik gitu. Nah, kita punya wanita-wanita al-muhajirah ini yang hijrah dari Mekah ke Madinah ini, setelah bermukim, bergaul, membaur dengan wanita-wanita di Madinah, akhirnya mereka ini terpengaruh dengan cara wanita di Madinah. Ketawa Nabi, senyum Nabi mendengarkan hal seperti itu, terhibur artinya, ya. Kalau di Mekah kita yang mengendalikan, kita yang menasehati, kita yang mengatur, dan perempuan-perempuan penduduk Mekah taat nurut sama suami. Beda sama di Madinah ya Rasulullah. Sekarang udah membaur antara Mekah dan Madinah wanita-wanitanya. Maksudnya menghibur Nabi yang lagi sedih saat itu, ya. Kemudian udah Nabi kelihatan tampak senyum, Umar hibur lagi. Lalu Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, aku tampak kelihatan dari
pinggiran badanmu ini, bagian sebelah kanan badanmu itu dilihat oleh Sayyidina Umar tuh bekas pelepah kurma. Kulit Nabi kan lebih halus dari sutra. Jadi kalau tidur di tempat yang kasar itu kelihatan bekasnya gitu. Kaisar, Gisra, semua itu raja-raja pemimpin tidur di atas dipan ranjang kasur yang nyaman. Tapi engkau manusia yang paling mulia, yang paling agung, tidur sampai kayak gini ya Rasulullah. Apa jawab Nabi SAW? Ya Umar, tidakkah engkau ridho dengan apa yang Allah persiapkan nanti di akhirat dan untuk mereka tidak ada apa-apa? Artinya bersabarlah kamu untuk saat ini dengan kesusahan yang ada. Nanti kamu akan dapatkan di akhirat yang membuat kamu bersyukur. Nah, tapi mereka yang saat ini menikmati, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Artinya orang-orang kafir yang tidak beriman, walaupun dia di atas singgasananya penuh dengan kenikmatan, tapi mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi hikmah apa yang bisa didapatkan dari kejadian yang terjadi pada Nabi dan Umar bin Khattab? Jangan asal mengatakan sesuatu, apalagi menggunjing, membuka aib yang tidak ada pastinya betul atau tidak hal tersebut. Andaikan itu betul, tutup, apalagi kalau itu salah. Ya, siapa orang yang menutupi kekurangan saudaranya di dunia, maka nanti di akhirat aib dan kekurangannya ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dibongkar sama Allah, tidak akan dipertontonkan sama Allah. Bedanya apa? Kalau saat ini kita buka aib saudara kita, yang di zaman ini yang tahu, atau orang yang di sekitar saja yang tahu. Orang yang di sekitar saja tahu, belum tentu orang di luar Tarakan tahu. Apalagi di tempat yang paling jauh, belum tentu mereka tahu. Tapi kalau aib Allah bukakan di akhirat, dari Adam sampai manusia terakhir itu melihat dan mengetahui. Jadi tidak seheran kalau ada orang yang menahan malu karena aibnya dibuka sama Allah di yaumil kiamat, itu seperti lilin dibalik, atau tidak dibalik, lama-lama dia meleleh karena panasnya itu api. Seperti itulah jasad manusia saat itu yang dibangkitkan di hari mahsyar, ketika dia punya aib yang tidak dia sukai untuk diketahui orang, dipertontonkan sama Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyaksikan itu semua manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir yang melihat, tanpa ada sedikit pun ditutupi sama Allah Subhanahu wa taala. Malunya manusia itu bagaimana? Ya Allah, jauhkan kita. Mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisab, ya, masuk ke dalam shaf yang masuk surga tanpa ada hisab, insya Allah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tutup aib saudara kita, ya, jangan sampai kekurangan saudara kita sebarluaskan atau kita bicarakan. Satu aja kita sampaikan kepada orang, maka itu akan menyebar dengan cepatnya. Wallahu a'lam. Tanda itu, ya, Allah berikan pemahaman untuk kita, ya, dan Allah jauhkan dari kita sifat orang munafik sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah jauhkan kita dari perkara-perkara yang mendatangkan murkanya Allah, dan selalu kita terarahkan dengan izin dan rahmat Allah kepada perkara-perkara yang mendatangkan ridha, yang disukai Allah, yang mendatangkan kecintaan dari Allah dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah jaga lisan kita, Allah lindungi lisan kita daripada afat dan kejelekan-kejelekan lisan kita kepada orang lain, dan semoga Allah selalu melindungi kita dalam keadaan kebaikan-kebaikan selalu untuk kita, dan Allah jadikan sebaik-baik kita mendengarkan Al-Quran, sebaik-baik kita mendengarkan hadits Nabi, sebaik-baik kita mengamalkan apa yang kita dengarkan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afu minkum.